Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Khoirul Majid dengan NIM 046, Suryanti NIM 077, Ripka Febrianti Anugrah NIM 147, dan Alpiana Isro Rahmawati NIM 222. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis perbandingan laporan kinerja keuangan Bank Syariah, yaitu pada Bank Muamalat dan BCA Syariah periode 2018 dan 2019. Alasan kami menganalisis laporan keuangan Bank Muamalat dan BCA Syariah, yaitu kami ingin mengetahui dan membandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat dengan Bank BCA Syariah dari hasil analisis laporan keuangannya. Dikarenakan Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama dan tertua di Indonesia, di mana Bank Muamalat didirikan pada tahun 1991, dibandingkan dengan BCA Syariah yang lebih muda 20 tahun dibandingkan dengan Bank Muamalat, karena Bank BCA Syariah beroperasi pada tahun 2010. Maka dari itu, kelompok 6 ingin mengetahui apakah Bank Muamalat selaku bank syariah tertua memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan Bank BCA atau malah sebaliknya. Profil perusahaan dari Bank Muamalat yaitu berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 November 1991 di hadapan Yudo Paripurno Esa, notaris di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia, selanjutnya disebut Bank Muamalat Indonesia atau BMI, berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. BMI didirikan pada gagasan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah RI, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Untuk BCA Syariah, PT Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan gubernur, yaitu pada tanggal 2 Maret 2009, dan resmi beroperasi sebagai bank syariah, yaitu pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah ini mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseroan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya secara lebih detail, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Kelompok 6 menggunakan 3 jenis rasio untuk menganalisis laporan keuangan dari kedua bank tersebut, yaitu yang pertama ada rasio keuangan secara umum, kedua rasio Al-Barokah Islamic Investment Bank, dan yang terakhir ada rasio Jamel. Pada rasio keuangan secara umum, kami menggunakan rasio profitabilitas dengan nilai NPM, ROE, ROA, likuiditas dengan nilai current ratio, quick ratio, dan FDR, rasio solvabilitas menggunakan DER, untuk rasio aktivitas menggunakan rasio FAT dan ATO, di efisiensi biaya menggunakan BOPO. Kemudian untuk rasio Al-Barakah Islamic Investment Bank menggunakan rasio dari profitabilitas dengan menggunakan nilai ROTA dan aset turnover.
Untuk rasio CAMEL, kami menggunakan CAR, rasio KAP, NPM, ROA, dan BOPO, current ratio, dan FDR. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan labanya. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Pada tabel berikut ini didapat bahwa di tahun 2018, Bank Muamalat mendapatkan laba bersih senilai 46.2044 dan pendapatan bersih sebesar 3.220.190.360, yaitu NPM diketahui dengan menggunakan rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan bersih, dan rasio pada NPM 2018 didapat nilai 1,43%. Sedangkan di 2019, nilai laba bersih adalah 16.326.331. Untuk pendapatan bersihnya ada 2.799.690.864 dan didapat rasio sebesar 0,59%. Sedangkan pada BCA Syariah di tahun 2018 mendapatkan laba bersih sebesar 58.367.069.139. Untuk pendapatan bersihnya ada 450.539.221.881 dan mendapatkan hasil rasio sebesar 12,95% pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 laba bersihnya 67.193.529.264 dengan pendapatan bersih 509.161.636.351 dan mendapatkan rasio sebesar 13,20%. Pada tahun 2018 dan 2019, nilai NPM pada Bank Muamalat adalah 1,43% dan 0,59%. Sedangkan NPM Bank BCA Syariah ada 12,95% dan 13,20% di tahun 2019. Dapat diketahui bahwa Bank Muamalat mengalami penurunan dalam menghasilkan keuntungan serta memiliki nilai NPM yang lebih kecil dibandingkan dengan Bank BCA Syariah, di mana pada tahun 2018 setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh 1,43%-nya adalah keuntungan bersih untuk Bank Muamalat. Namun, di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,59%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank BCA Syariah memiliki kemampuan lebih baik dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan Bank Muamalat. Kemudian ada Return on Equity atau ROE. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan dalam operasional, yaitu nilai ROE pada Bank Muamalat di tahun 2018 ada 1,17%, kemudian turun menjadi 0,41%, dan Bank BCA di tahun 2018 senilai 4,63% dan turun menjadi 2,89%. Jadi, dari tabel tersebut diketahui bahwa Bank Muamalat dan Bank BCA mengalami penurunan nilai ROE. Walau kedua bank tersebut mengalami penurunan ROE, namun kemampuan Bank BCA Syariah dalam menghasilkan nilai laba dari modal yang dimiliki lebih besar dan lebih baik apabila dibandingkan dengan Bank Muamalat. Dapat disimpulkan bahwa dalam menghasilkan laba dari modal Bank BCA Syariah lebih unggul dibandingkan dengan Bank Muamalat karena semakin besar nilai ROE, maka semakin efektif pula kinerja suatu perusahaan perbankan. Kemudian ada Return on Asset atau ROA.
Di tahun 2018, Bank Muamalat mendapatkan nilai ROA sebesar 0,08%, kemudian turun menjadi 0,03%, sedangkan Bank BCA Syariah juga mengalami penurunan dari 0,83% menjadi 0,78%. Dapat diketahui bahwa kemampuan BCA Syariah dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya lebih besar dan lebih baik apabila dibandingkan dengan Bank Muamalat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank BCA Syariah lebih baik dibandingkan Bank Muamalat Syariah karena memiliki nilai ROA yang lebih besar. Jadi, untuk rasio profitabilitas kesimpulannya adalah Bank BCA Syariah di tahun 2018 dan 2019 tingkat rasio NIM, ROE, dan ROA lebih unggul dalam menghasilkan profitabilitas dibandingkan dengan Bank Muamalat pada periode yang sama. Kemudian yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendeknya. Semakin besar nilai rasio likuiditas, berarti bank semakin liquid. Semakin besar atau bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendek. Yang pertama ada current ratio. Bank Muamalat, current ratio pada tahun 2018 sebesar 76,73%. Di tahun 2019 sebesar 39,60% dan mengalami penurunan. Pada Bank BCA Syariah, nilai current ratio senilai 143,95% di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 120,87%. Berdasarkan tabel di atas, nilai current ratio di tahun 2019 pada Bank Muamalat mengalami penurunan dari 76,73% turun menjadi 39,60%, yang artinya bahwa di tahun 2018 Bank Muamalat mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utangnya dengan kas ditambah penempatan sebesar Rp0,76. Sedangkan di tahun 2019 kemampuan tersebut turun menjadi sebesar Rp0,39 saja. Untuk nilai current ratio Bank Syariah di tahun 2018, berarti bahwa setiap hutang lancar senilai Rp1 hanya akan dijamin dengan kas dan penempatan sebesar 1,4, namun turun menjadi 1,2 di tahun 2019. Walaupun keduanya mengalami sama-sama penurunan, nilai yang dihasilkan oleh BCA Syariah lebih besar dibandingkan dengan Bank Muamalat. Maka dapat disimpulkan bahwa di tahun 2018 dan 2019, kemampuan BCA Syariah dalam membayar hutang jangka pendeknya lebih liquid dibandingkan dengan Bank Muamalat. Pada quick ratio, Bank Muamalat pada tahun 2018 terdapat 8,80%. Di 2019 ada 8,30%. Bank BCA Syariah tahun 2018 ada 0,52%, dan di tahun 2019 ada 0,61%. Berdasarkan dari tabel tersebut, walaupun quick ratio Bank Muamalat menurun, namun nilai yang dihasilkan lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan BCA Syariah. Yang berarti bahwa setiap utang lancar senilai Rp1 akan dijamin dengan kas hanya sebesar 0,0061 saja. Sedangkan Bank Muamalat menjamin lebih besar senilai 0,083. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019, Bank Muamalat mempunyai kemampuan membayar utang jangka pendeknya lebih liquid dibandingkan Bank BCA Syariah apabila dilihat dari nilai quick ratio-nya. Kemudian pada rasio FDR. Tahun 2018, Bank Muamalat mendapatkan nilai rasio sebesar 32,62%, kemudian di tahun 2019 33,45%, sedangkan Bank BCA 46,10%, di 2019 54,58%. Hal ini menunjukkan
baik Bank Muamalat maupun Bank BCA Syariah di tahun 2018 dan 2019 belum mengoptimalkan dananya untuk melakukan pembiayaan, walaupun FDR pada kedua bank tersebut mengalami peningkatan. Kedua bank tersebut memiliki nilai FDR di bawah dari 95%. Karena BI mengatakan bahwa bank syariah yang baik atau sehat adalah bank yang mampu memberikan pembiayaan yang berada di nilai 95% sampai 98%. Akan tetapi dari kedua bank tersebut, BCA Syariah lebih besar dan lebih unggul dalam mengoptimalkan dananya daripada Bank Muamalat jika dilihat dari besarnya rasio yang telah disalurkan pada tahun 2019. Kemudian yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin kecil tingkat rasio, maka semakin baik kemampuan sebuah perusahaan dalam mengembalikan kewajibannya. Dilihat dari rasio DER, total utang dibagi dengan total modal. Pada 2018, Bank Muamalat mendapatkan nilai rasio sebesar 1.359,26%, tahun 2019 mendapatkan 1.185,07%, sedangkan Bank BCA Syariah mendapatkan nilai 460,04%, dan BCA Syariah di tahun 2019 ada 270,85%. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa Bank Muamalat mengalami penurunan di tahun 2019. Begitupun BCA Syariah juga mengalami penurunan rasio solvabilitas. Walaupun keduanya mengalami penurunan, tapi jika dilihat dari besarnya rasio solvabilitas Bank Muamalat memiliki nilai yang cukup besar jika dibandingkan dengan BCA Syariah, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar Bank Muamalat dengan menggunakan modalnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa BCA Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Yang keempat, ada rasio aktivitas. Dari rasio aktivitas dapat diketahui bahwa Bank Muamalat mengalami penurunan dalam memutar aset yang dimiliki dalam kegiatan operasionalnya, yaitu dari 65,30% menjadi 20,99%. Begitupun Bank BCA Syariah juga mengalami penurunan, namun tidak terjadi penurunan yang signifikan, yaitu dari 65,72% hanya menjadi 65,39%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Bank BCA Syariah lebih sering memutar dan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan apabila dibandingkan dengan Bank Muamalat. Misalnya, Bank BCA Syariah menggunakan asetnya pada sektor produktif di tahun 2019 sebanyak 65,39 kali, sedangkan Bank Muamalat hanya 20,99 kali. Kemudian rasio total asset turnover. Berdasarkan tabel tersebut, nilai ATO pada Bank Muamalat pada tahun 2019 menjadi 2,33% dari tahun sebelumnya, yaitu 6,24%, yang berarti Bank Muamalat mengalami penurunan nilai ATO. Kemudian Bank BCA Syariah mengalami peningkatan dari 7,68% menjadi 7,81%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Bank BCA Syariah lebih sering memutar dan menggunakan asetnya dalam hal produktif untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan Bank Muamalat malah sebaliknya, sehingga Bank BCA Syariah di sini lebih unggul dalam menggunakan asetnya, yaitu untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Misalnya, Bank BCA Syariah menggunakan asetnya 7,81 kali di tahun 2019. Sedangkan Bank Muamalat hanya menggunakan asetnya pada tahun 2019 dengan angka 2,33 kali saja. Kemudian ada rasio efisiensi.
dengan rasio BOBO, di mana rumusnya adalah biaya operasional dibagi biaya pendapatan operasional. Rasio BOBO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Rasio BOBO pada bank muamalah dan BCA syariah mengalami peningkatan dan semakin tidak efisien, karena pada kedua bank tersebut nilai BOBO sudah melebihi batas maksimal BOBO, di mana BOBO pada bank muamalah di tahun 2019 menjadi 129,97, sedangkan bank BCA syariah mencapai 158,23%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bank tersebut tidak efisien atas biaya yang dikeluarkan. Artinya, untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank muamalah dan BCA syariah, biaya yang dikeluarkan adalah lebih dari Rp1. Namun, dari besarnya nilai rasio BOBO, bank muamalat lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai BOBO BCA syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank muamalat syariah lebih efisien apabila dibandingkan dengan BOBO bank BCA syariah. Kemudian ada rasio Al-Barakah Islamic Investment Bank. Dari Return on Total Asset atau ROTA, dari tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2019, nilai ROTA pada bank muamalat adalah sebesar 0,05%, sedangkan BCA syariah adalah 0,96%. Hal ini menunjukkan bahwa BCA syariah lebih unggul dan efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba yang lebih besar. Kemudian ada aset turnover. Berdasarkan dari tabel tersebut, di tahun 2019, nilai aset turnover pada bank muamalat syariah adalah 6,78%, sedangkan nilai aset turnover pada bank BCA syariah adalah 4,31%. Hal ini menunjukkan bahwa bank muamalat lebih sering menggunakan asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Karena untuk mendapatkan Rp1, aset yang harus dikeluarkan adalah 6,78 kali. Berbeda dengan bank BCA syariah untuk mendapatkan Rp1 hanya dengan memutar 4,30 kali saja. Kemudian ada rasio Camel. Camel pada bank muamalat di tahun 2018 dan 2019, yaitu nilai CAR-nya ada di peringkat 3, cukup sehat, dan di 2019 juga ada di peringkat 3. Untuk aset quality-nya ada di peringkat 1. Untuk manajemennya ada di peringkat 5 atau tidak sehat. Untuk nilai earnings-nya, ROA dan BOBO, di tahun 2018, ROA bank muamalat adalah ada di peringkat 4. Sedangkan di tahun 2019 ada di peringkat 5 dengan keterangan tidak sehat. Dan nilai BOBO-nya di tahun 2018 dan 2019 adalah di peringkat 5 dalam kategori tidak sehat. Sedangkan nilai likuiditasnya pada rasio current ratio dan FDR, bank muamalat di tahun 2018 dan 2019 ada pada posisi peringkat 1 dengan kriteria sangat sehat. Pada Bank BCA Syariah 2018 sampai 2019 diketahui bahwa nilai kapital Bank BCA Syariah di tahun 2018 dan 2019 adalah ada di peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat. Kemudian untuk aset quality-nya, pada tahun 2018, Bank BCA Syariah ada di peringkat 4 yang dengan kategori kurang sehat. Di tahun 2019, sama dengan nilai dengan peringkat 4 dengan kategori kurang sehat. Untuk manajemennya, di tahun
2018 dan 2019, BCA Syariah ada di peringkat 1 dengan kategori sangat sehat. Kemudian untuk earnings-nya, ROA dan BOPO. Pada tahun 2018 dan 2019, nilai ROA pada Bank BCA Syariah ada di peringkat 4 dengan keterangan kurang sehat. Kemudian nilai BOPO di tahun 2018 ada di peringkat 3 dengan kategori cukup sehat. Namun turun menjadi peringkat 4 dengan keterangan kurang sehat. Untuk nilai likuiditasnya, nilai CR dan FDR, Bank BCA Syariah di tahun 2018 dan 2019 ada di peringkat 1 yang berarti sangat sehat. Maka dari kedua tabel rasio Camel, Bank Muamalat dan BCA Syariah di tahun 2018 dan 2019 dapat diketahui bahwa dari segi kapital, hal ini menunjukkan BCA Syariah lebih baik dibandingkan Bank Muamalat dalam memenuhi kebutuhan modal minimumnya. Kemudian untuk aset quality Bank Muamalat ada di peringkat 1, sedangkan BCA Syariah di peringkat 4, yaitu kurang sehat. Pada aset quality menunjukkan bahwa Bank Muamalat lebih baik dan lebih unggul kualitas asetnya dibandingkan dengan BCA Syariah. Untuk manajemennya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas manajemen dan kualitas SDM BCA Syariah lebih unggul dibandingkan dengan Bank Muamalat. Untuk nilai earnings, pada nilai ROA, Bank Muamalat tahun 2019 ada di peringkat 4 kurang sehat, kemudian turun di tahun 2019 mencapai pada peringkat 5 yaitu tidak sehat. Dan BCA Syariah masih tetap ada di peringkat 4 yaitu kurang sehat. Sedangkan pada BOPO-nya 2018 dan 2019 Bank Muamalat ada di peringkat 5 dengan kategori tidak sehat dan BCA Syariah nilai BOPO ada di peringkat 3 yaitu cukup sehat. Namun kemudian turun di tahun 2019 menjadi peringkat 4 dengan kategori kurang sehat. Apabila dilihat dari earning kedua bank tersebut, Bank BCA Syariah lebih baik dalam menghasilkan pendapatan dan efisiensi biaya dibandingkan dengan Bank Muamalat. Dari rasio liquidity-nya, kedua bank tersebut, nilai current ratio dan FDR-nya menunjukkan pada peringkat 1, yaitu dengan kategori sangat sehat. Disimpulkan bahwa kedua bank tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian, kesimpulan dari keseluruhan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Bank BCA Syariah lebih unggul dan lebih baik dari Bank Muamalat jika dilihat pada rasio-rasio keuangan, yaitu rasio Islamic Al-Barakah Investment Bank, rasio Camel, dan rasio keuangan secara umum. Terima kasih.